Oke, hari ini kita akan kupas tuntas satu makalah penelitian dari tahun 2017. Kelihatannya biasa aja, tapi ternyata makalah inilah yang jadi fondasi hampir semua AI canggih yang kita kenal sekarang. Yap, Anda tidak salah dengar. ChatGPT, Llama, Midjourney, semuanya berakar dari ide-ide di dalam satu dokumen ini. Pentingnya makalah ini tuh, susah dijelaskan dengan kata-kata. Makanya, ayo kita bedah bareng-bareng kenapa bisa begitu. Nah, untuk ngerti kenapa makalah ini begitu revolusioner, kita harus mundur sedikit. Kita lihat dulu dunia AI sebelum makalah ini ada. Dulu itu, lanskapnya didominasi oleh jenis model AI yang sangat berbeda. Sebelum 2017, kalau kita bicara soal pemahaman bahasa, jagoannya itu adalah Recurrent Neural Networks, atau biasa disingkat RNN. Cara kerjanya persis kayak kita baca buku, kata per kata, dari awal sampai akhir, secara berurutan. Kedengarannya logis ya, tapi ternyata pendekatan ini punya dua masalah besar. Pertama, dia lambat, karena harus satu persatu, prosesnya nggak bisa dipercepat. Dan yang kedua, ini yang lebih fatal, dia gampang lupa. Coba bayangkan kalimat ini. Pria yang kemarin membeli buku di toko seberang jalan itu, sekarang sedang membaca di taman. Nah, pas RNN sampai di kata membaca, dia bisa jadi udah lupa siapa subjek utamanya, yaitu pria yang disebut di awal. Konteksnya hilang di tengah jalan. Nah, tabel ini yang diambil langsung dari makalahnya nunjukin masalahnya dengan sangat jelas. Lihat baris recurrent RNN. Di situ ada tulisan ON. N di sini artinya panjang kalimat. Jadi kalau kalimatnya ada 20 kata, RNN butuh 20 langkah berurutan untuk memprosesnya. Sekarang bandingkan dengan self-attention. Di situ tertulis O1. Artinya, mau kalimatnya 5 kata atau 50 kata, dia hanya butuh satu langkah komputasi. Ini bukan lagi perbaikan, ini lompatan kuantum dalam hal efisiensi. Jadi karena ada masalah fundamental ini, para penelitinya nggak cuma coba-coba nambal sulam. Nggak, mereka datang dengan sebuah perubahan paradigma total. Mereka bilang, gimana kalau kita buang saja cara kerja berurutan ini, kita ganti semuanya dengan satu mekanisme yang disebut attention. Sebuah ide yang pada saat itu sangat berani, tapi juga sangat elegan. Jadi, alih-alih memproses kata satu persatu, self-attention ini melihat seluruh kalimat dalam sekali pandang. Contohnya di kalimat, robot itu mengambil bola merah karena ia menyukainya. Self-attention bisa secara instan menghubungkan kata ia ke robot dan kata menyukainya ke bola merah, semuanya dalam waktu yang bersamaan. Ia bisa melihat gambaran besarnya, nggak peduli seberapa jauh jarak antara kata-kata yang saling berhubungan itu. Oke, sekarang kita coba intip ruang mesinnya. Gimana sih sebenarnya cara kerja mekanisme attention yang ajaib ini? Kita akan lihat sedikit ke formula intinya. Jangan panik lihat rumusnya. Konsep di baliknya sebenarnya sangat intuitif. Gini, untuk setiap kata, model akan menciptakan 3 wajah atau representasi dalam bentuk angka. Kita sebut saja vektor. 3 vektor itu adalah query, key, dan value. Pikirkan seperti ini. Query itu adalah pertanyaan dari sebuah kata. Misalnya, siapa sih yang relevan sama aku di kalimat ini? Nah, pertanyaan ini kemudian dicocokkan dengan key, semacam label atau identitas dari semua kata lain. Kata-kata yang key-nya paling cocok, nilainya akan tinggi. Setelah itu, model akan mengambil value, yaitu makna atau konten dari kata-kata yang paling relevan tadi. Jadi intinya cuma 3 langkah simpel. Hitung skor kecocokan, ubah skor itu jadi bobot atau tingkat kepentingan, lalu gabungkan semua informasi berdasarkan bobotnya. Hasilnya, setiap kata sekarang punya pemahaman baru yang diperkaya oleh konteks dari seluruh kalimat. Dan yang lebih cemerlang lagi, Transformer nggak cuma melakukan proses ini sekali. Dia melakukannya berkali-kali secara bersamaan, ini yang disebut multi-head attention. Bayangin ada 8 pakar berbeda yang melihat kalimat yang sama. Mungkin pakar pertama fokus ke tata bahasa, yang kedua ke makna kiasan, yang ketiga ke hubungan sebab akibat, dan seterusnya. Pemahamannya jadi jauh lebih dalam dan berlapis-lapis. Tapi, tunggu dulu, kalau semuanya dilihat serentak, gimana modelnya tahu urutan kata? Kan anjing menggigit manusia, beda banget artinya sama manusia menggigit anjing. Nah, ini dia solusinya. Namanya positional encoding. Ini seperti memberikan nomor urut atau koordinat GPS ke setiap kata menggunakan rumus matematika. Jadi model nggak cuma tahu arti sebuah kata, tapi juga tahu persis posisinya di dalam kalimat. Oke, secara teori, arsitektur baru ini kedengarannya brilian kan? Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar berfungsi di dunia nyata? Hasilnya,
benar-benar mengguncang dunia AI. Di tugas standar terjemahan mesin, Transformer nggak cuma lebih baik, tapi dia melampaui rekor sebelumnya dengan selisih lebih dari 2 poin. Di dunia riset AI, lompatan sebesar ini itu luar biasa langka. Angka 28,4 ini bukan sekedar angka, ini adalah sinyal dimulainya sebuah era baru. Modelnya bukan cuma jauh lebih akurat, tapi karena sifatnya yang paralel, proses pelatihannya juga jadi jauh lebih cepat dan lebih murah, efisien dan efektif. Oke, semua itu terjadi di tahun 2017. Pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat kita di dunia hari ini? Sederhananya begini, arsitektur ini ada di mana-mana. Pernah dengar GPT? Generative Pre-trained Transformer. Nah, T di belakangnya itu ya transformer ini. Dia adalah tulang punggung teknologi yang membuat semua alat AI canggih yang kita pakai setiap hari jadi mungkin. Arsitektur transformer ini benar-benar mengubah batasan dari apa yang mungkin dicapai oleh AI. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar. Kalau attention adalah terobosan di tahun 2017, kira-kira terobosan apa lagi yang akan mendefinisikan generasi AI selanjutnya?